Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Lewan Ferdra. Di sini saya akan membahas yaitu tugas pseudocode. Nah, di bagian ini yaitu bagian nomor 1 yaitu membuat algoritma yang memeriksa apakah 3 bilang pada ABC itu merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga sisiku. Katakan algoritma Anda dalam pseudocode. Di sini saya akan membuat meriksa apakah bilangan A, B, C itu merupakan segitiga sisi-siku di text editor yaitu VS Code. Pertama di sini yaitu kita akan membuat dulu inputannya dulu, karena di sini akan diminta untuk 3 inputan yaitu nilai A, B, C, dan kita akan membuat 3 inputan di sini yaitu dengan menggunakan float. Di sini apakah nanti user akan menggunakan desimal, jadi kalau user itu menggunakan desimal maka bisa diinputkan. Input yang pertama yaitu A, yaitu untuk menunjukkan nilai A, dan yang kedua juga inputan untuk B, dan yang ketiga untuk menunjukkan nilai C. Di sini saya akan menggunakan rumus Pythagoras yaitu dengan menentukan segitiga sisiku atau kalau tidak. Itu dengan rumus C2 kuadrat yang kurangi B kuadrat. Itu dari rumus Pythagoras. Tapi di sini saya menggunakan 3 rumus karena di sini if C pangkat 2 kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, karena nggak mungkin kan kalau usernya itu nggak selalu lah kalau C itu atau yang ketiga itu adalah angka yang terbesar dengan rumus menggunakan Pythagoras yaitu dengan C kuadrat min B kuadrat, karena bisa saja user menginputkan A yang terbesar, B yang terbesar seperti itu. Nah, makanya di sini saya menggunakan yaitu di C kuadrat, A kuadrat, dan juga B kuadrat. Di sini bagian elif A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan segitiga sisiku. Dan di bagian yang elif yang kedua, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Nah, akan dia menunjukkan segitiga sisiku. Sedangkan yang lain, S, yaitu akan menunjukkan bukan segitiga sisiku. Kita akan merun kodenya. Nah, kita akan masukkan nilai A, yaitu semisal kita buat 12, dan nilai B itu 9, dan juga nilai C 15, maka hasilnya akan segitiga siku-siku. Sedangkan kita juga bisa menginputkan inputan yang lain, semisal nih kita akan inputkan 10, 8, misalnya ya 12, oke. Nah, di sini akan bukan segitiga siku-siku, karena itu inputan bukan memang segitiga siku ya. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu di soal nomor 2, yaitu membuat algoritma yang mencari range atau selisih terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nah, pertama kita akan membuat array-nya dulu. Yaitu dengan array data 57832, di sini akan menggunakan maximum data dengan menggunakan perulangan yaitu for in range maximum 1, 0, 1, dan di sini ada perulangan lagi yaitu di for j in range 1 jika data J lebih besar dari data J plus 1, nah ini akan menunjukkan data J plus 1 sama dengan data kurung siku J plus 1 sama koma data kurung siku J. Hasil data di sini ada kurung siku yaitu maksimal itu dikurangi 1 dengan min data kurung siku 0. Nah, pin hasilnya dengan hasil. Nah, di sini saya menggunakan bubble sort karena sistemnya itu untuk mengurutkan sebuah data, mengurutkan suatu data. Nah, pertama di sini yaitu dengan kode yang saya buat, pertama kita akan mengurutkan data yang sudah kita buat. Misal nih, di sini ada data 57832. Nah, di sini itu akan diurutkan terlebih dahulu. Baru nanti akan dikurangi dengan data maksimal yang tertinggi, karena kita diminta untuk rank tertinggi dikurangi rank terendah, yaitu dengan data 0. Nah, mengapa sih di sini saya menggunakan len data? Kenapa tidak menggunakan main? Karena di sini kita akan kalau di Python itu dimulai dari angka 0. Jadi kan ini jadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, akan kita lihat hasilnya.
Nah, hasilnya 6. Karena di sini akan diurutkan dulu dari yang pertama, yang dari kecil. Yang terkecil berapa? 2. Dan yang terbesar berapa? 8. Maka hasilnya data max min 1 di sini akan muncul angka 8. Dan di mana data nolnya yaitu ada 2. Seperti itu. Oke. Jadinya akan menunjukkan hasil 6. Yang terbesar 8 dan dikurangi dengan hasil 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan soal nomor 3. Di sini yaitu dengan algoritma mix elemen, yaitu tracelah isi variabel dari algoritma mix elemen dengan input A23178. Nah, kita akan mentrace dulu isi variabelnya, yaitu ini sesuai sudah saya buat. Oke. Nah, di sini yaitu dengan nomor baris pertama, yaitu menunjukkan nilai keterangan, yaitu nilai A itu didapat dari parameter input, nilai X kosong, dan maksimal yaitu bernilai 2. Sedangkan di baris nomor 2 ini, kondisi yang pertama itu X-nya bernilai 1 ya. Karena di sini saya menggunakan input X, N 1. Jadi X-nya ini 1, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Nah, di yang eksepsi baris ketiga, di sini memenuhi syarat if, di mana 3 itu kurang dari, lebih besar dari 2, maka perintah itu dilanjutkan ke baris 4. Setelah ke baris 4, yaitu maxstyle bernilai 3, ya karena dikarenakan baris 4, maxstyle itu A plus X, di mana X-nya itu perulangan pertama bernilai 1, sehingga di sini akan dilanjutkan di nomor 2, yaitu yang X-nya bernilai 2, sehingga for itu bernilai true, dan memenuhi syarat masuk loop. Sedangkan yang ketiga yaitu tidak memenuhi. Kenapa? Karena saat if-nya itu di mana 2 lebih besar dari 3, sehingga perintah kembali ke baris 2, karena tidak mungkin dong ini termasuk syarat yang masuk loop, jadi ini tidak memenuhi syarat, jadi harus kembali ke baris 2. Nah, sekarang di baris 3 ini memenuhi syarat di mana 7 itu lebih besar dari 3, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Nah, di baris 4 ini akan dilanjutkan yaitu maxfile bernilai 7, karena pada baris 4 itu maxfile-nya itu A plus X, di mana X-nya itu bernilai 3, bernilai 3 ya, bernilai 3, ini ketiga. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di bagian ini pada perulangan keempat, X bernilai 4, sehingga for-nya itu bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop ini 4. Selanjutnya yaitu memenuhi yang di perintah ketiga ini memenuhi syarat di mana if-nya 8 lebih dari 7, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Oke. Maka perulangan ketiga bernilai 4, if-nya bernilai 4. Selanjutnya yaitu di baris kedua, yaitu pada perulangan kelima, X ini bernilai 5, sehingga for bernilai false. Selanjutnya yang dilema ini, jadi algoritma selesai yang sesuai dengan output 8. Nah, kita akan merun di VS Code-nya. Kita hitung nomor 3. Nah, 8. Di sini benar 8 karena di sini yaitu elemen data 23178 dan di hasil akhir kita menyebutkan algoritma yang selesai dieksekusi itu dengan output 8. Sudah benar ya teman-teman. Kenapa di sini kita len data, saya menggunakan len data seperti yang saya bilang tadi, yang di Python itu dimulai dari angka 0. Jadinya itu tidak usah menggunakan min. Meskipun di sini yaitu menggunakan min, karena beda ya di pseudocode sama di Python. Selanjutnya yaitu dibagi ini yang nomor 3B, yaitu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma mixed elemen. Nah, di sini yaitu algoritma elemen itu digunakan untuk mencari elemen yang paling besar yang ada pada array. Nah, di sini akan kita sudah membuka data yaitu 23178
di mana data yang paling terbesar, sini data yang paling yang dicari, yaitu adalah data yang nomor array 8, angka 8. Karena mencari elemen yang paling besar pada sebuah array. Selanjutnya yaitu di nomor 3, nomor 4, misalnya nomor 4, yaitu terselah isi dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Nah, di sini ada algoritma Enigma. Kita tulis dulu. Nah, di sini yaitu ada nomor baris eksekusi nomor 1, yaitu dengan keterangan pada for pertama, x-nya itu bernilai 0, sehingga n-nya itu bernilai 5, dan n-2 itu bernilai 3. Di baris eksekusi 2, pada for yang kedua, y bernilai 1, karena y kurang dari min x plus 1, dan n min 1 bernilai 4. Nah, di bagian baris ketiga, yaitu pada perintah baris 3, x-y itu bernilai 6, sedangkan y-x itu bernilai 4, dan itu menandakan bahwa adanya ketidaksamaan. Selanjutnya, yang di bagian nomor baris eksekusi keempat, yaitu karena pada baris ketiga ada ketidaksamaan dan lanjut ke perintah 4 dengan output false. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kita akan menggunakan di TS-put dengan kode nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, di sini yaitu kita akan mencoba run dengan kode yang saya buat. Kita lihat hasilnya. False. Nah, di sini hasilnya adalah false. X 0 dan Y sama dengan 1 itu akan menandakan false. Ya, sama seperti yang di sini, yaitu di mana I itu N-22 per J1 I plus 1 itu N-1 sama dengan 2. Dan di sini adalah return false. Dengan label sudah ada ini, nah maka hasil yang sudah kita temukan yaitu false. Selanjutnya di bagian 4B yaitu menjelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma ini. Nah, sebenarnya algoritma Enigma itu adalah digunakan untuk mengetahui apakah sebuah matriks itu diinputkan oleh user simetris atau tidak. Nah, di situ hasilnya yang sudah kita terang tadi yaitu hasilnya false. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tonton video saya yang lain ya. Terima kasih.